Pak Indra, ini pasca kebakaran yang melanda kampung ataupun pemukiman Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Apa yang akan segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat nih Pak Indra? Ya baik, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurasun. Rampes. Ini saya juga masih perjalanan baru pulang ya. Hmm. Tadi siang saya ke sana dan alhamdulillah ketemu dengan Abah Hendrik ya, Hmm. yang menjadi sesepuhnya di sana begitu ya. Hmm. Nah yang kedua, tahap ini memang sampai dengan hari Jumat nanti masih masuk kepada tahap darurat ya. Nah, sehingga hal-hal yang sifatnya darurat, yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ya, Baik ya. Ya, nampak terputus dia suaranya. Kita masih coba hubungi kembali Pak Indra ya. Setelah melakukan kunjungan hari ini ketemu dengan Abah Hendrik ya. Dan dari pertemuan juga didapat informasi tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini ya. Kita coba hubungi kembali untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap lagi ya dari Pak Indra ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofian Pendekar. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi sempat terputus begitu ya, dan kita langsung hubungi kembali ya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Pak Indra Sofian. Ya, sudah tersambung kembali ya. Baik, ya. Halo Pak Indra. ya halo, punten Baik, terputus nih masih betul di daerah sekali. Sukaraja. Pantesan masih di sana. Hari ini masih di perjalanan. Tadi ketemu dengan sesepuh di sana ya, Pak Hendrik begitu ya, Pak Indra ya. Betul betul. Dan Ya jadi, ya, dari pertemuan tadi oke saya seperti apa lanjut nih? ya. Mangga mangga. Ya, jadi tahapnya sekarang masih tahap darurat ya. Hmm. Nah, sesuai dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi. Jadi waktunya ada 1 minggu sampai dengan hari Jumat begitu Hmm. ya. Hmm. Nah, tentunya langkah-langkah tahap darurat ini sudah dilakukan. Yang pertama penyelamatan jiwa ya. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Masing-masing sudah diamankan, diselamatkan begitu, dan kebetulan memang kebakarannya hari siang Hmm. sehingga orang lagi pada di ladang ya, di sawah dan bekerja begitu ya. Hmm. Tetapi orang yang di rumah juga masih sempat menyelamatkan. Hmm. Nah sekarang direlokasinya adalah satu ke saudaranya masing-masing yang terdekat. Hmm. Nah yang kedua ada 7 kakak yang di tenda begitu ya. Hmm. Nah tapi sebetulnya mereka juga punya saudara, cuman masih kaget lah seperti itu begitu dan tidak mau menyusahkan. Siap. Yang selanjutnya masih di tahap darurat, yaitu bantuan-bantuan. Ya, alhamdulillah sudah cukup banyak, baik dari melalui BPBD provinsi, kabupaten maupun nasional, juga adalah dari dinas sosial ya, yang memang secara otomatis begitu, prototipe setiap ada bencana, BPBD dan dinas sosial ini menjadi bagian utama pada saat tanggap darurat begitu ya. Siap. Seperti itu. Baik. Nah, oke. Kemudian total kakak yang ada atau rumah yang rusak adalah sekitar 51 rumah. Kemudian ada rumah gede begitu ya, atau imah gede yang tempat Abah Hendrik. Kemudian juga semacam aulanya begitu ya. Dan beberapa tempat seperti panggung begitu yang memang sebagian besar bahannya adalah dari kayu dan injuk begitu ya. Dan bilik. Nah tentunya ini menjadi bahan yang mudah terbakar.
Penyebab kebakarnya tadi sudah dikonfirmasi adalah memang dari listrik begitu ya. Dari listrik percikan api dengan cepat membakar bahan seperti kayu, bilik dan injuk ya. Siap. Kemudian pada saat musim kemarau ini kan anginnya kenceng gitu apalagi dia ada di daerah gunungan sehingga dengan cepat hanya 25 menit semuanya terbakar begitu. Siap, baik. Gitu ya. Nah, itu kondisinya. Baik. Nah, Pak Indra mengingat ini juga merupakan kampung adat begitu ya. Dari 51 bangunan yang ludes terbakar dan juga Imah Gede ataupun Bumi Ageng nantinya rencana akan seperti apa nih? Ya, jadi nanti setelah Jumat itu sebetulnya bisa dilakukan tahap rekonstruksi namanya ya. Dari darurat masuk ke tahap rekonstruksi begitu. Nah, kemarin Pak Gubernur sudah memberikan statementnya bahwa akan membantu dari anggaran APBD atau Pak Gubernur akan membantu ya satu rumah, saya lupa sekitar 50 sampai 60 juta begitu. Kemudian nanti rumah gedenya. Ya, tentunya ini nanti akan disalurkan, nanti yang akan menjadi koordinatornya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya, Provinsi Jawa Barat. Ya. Halo? Ya, halo Pak Indra, masih. Ya, baik. Nah, Pak Indra, nanti dari rekonstruksi itu apakah juga akan mengembalikan ke kondisi semula sebelum kebakaran atau nantinya akan seperti apa nih? Ya, terputus. Ini karena mungkin masih di perjalanan begitu ya, dan jauh pendengar ya, sehingga sinyal ada sedikit kesulitan mungkin ya. Ini masih di perjalanan dari Sukabumi hari ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Indra Sofyan itu langsung mengunjungi lokasi begitu ya, di masa darurat, tanggap darurat, dan nanti masuk ke rekonstruksi begitu ya untuk 51 bangunan tempat tinggal dan juga Imah Gede ya. Nah, apakah nantinya akan kembali ke semula begitu ya, atau memang seperti apa ya? Sudah tersambung kembali, kita coba lagi ya. Halo Pak Indra. Nah, ya, oke. Mudah-mudahan ini sinyalnya lebih kuat ya dibanding tadi Pak Indra. Jaringan internet ya. Betul. Nah, Pak Indra, tadi untuk rekonstruksi sendiri nantinya apakah mengembalikan ke bentuk kampung adat itu semula atau ada perubahan seperti apa nantinya untuk rencana rekonstruksi? Ya. Betul ya. Jadi pertama Pak Gubernur ya sudah mengeluarkan statement akan membantu begitu ya pembiayaan rekonstruksi, tetapi tidak semua mungkin ya. Artinya hanya rumah, kemudian rumah gede begitu ya, atau imah gede begitu. Itu 51 unit, kemudian imah gede. Nah, mungkin di dalamnya, dalam setiap unit itu nanti ada pembangunan leit ya gitu. Nah, karena yang terbakar itu sekitar 43 leit kalau nggak salah ya yang terbakar. Tetapi masih ada leit-leit lain yang bagian atasnya saya lihat tadi seperti itu. Nah, kemudian polanya seperti hal yang pernah kami lakukan di Kampung Meduana. Jadi kita memberikan anggarannya, kemudian nanti yang membangunnya adalah masyarakat setempat, Pak. Itu. Itu karena mereka punya ciri khas tersendiri ya, dan saya kira lebih cepat di mereka begitu ya. Gitu. Nah, tetapi yang menarik adalah kalau kita punya skenario setelah darurat itu kemudian rekonstruksi begitu ya. Nah, tetapi mereka punya kepercayaan dan keyakinan begitu di bulan Safar itu tidak boleh ada pembangunan. Nah, bulan Safar itu sebentar lagi, jadi mungkin baru dimulai bulan September begitu. Pembangunannya begitu ya. Ini kita harus ngikutin adatnya mereka ya, kalau enggak kan nanti ada salah juga begitu. Nah, padahal kita sisi lain kan, kalau dari sisi kita ingin menyelamatkan dan memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat ya, supaya pembangunan. Tetapi kebudayaan atau budaya adatnya, kemudian keyakinan mereka
tidak boleh melakukan pembangunan di bulan Safar, Oke. sehingga nanti pembangunannya nanti di bulan Septemberan lah. Oke. Jadi Agustus ini mungkin selama bulan Agustus akan mencari bahan atau material ya. Siap, siap, Tuh, siap, siap, siap. Baik, kayu. baik. Karena biasanya yang sulit itu adalah bilik ya, bilik, Hmm. kemudian ijuk. Nah itu perlu dikumpulkan dulu begitu. Baik, baik. Jadi ini ada sebuah adat, keyakinan, budaya yang memang diyakini oleh mereka, dan ini dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ikut menghormati keputusan ataupun Betul, adat tersebut ya. Itu artinya iya, Pak Indra, untuk desain itu kembali ke mereka begitu ya. Seperti apa bentuk betul, rumah betul. gitu ya. Iya betul. Nanti Hmm. ikut mereka yang akan bahkan tadi pertama adalah lokasinya akan dipindah ya oleh mereka Oh, gitu. dipindah lokasi kampung adat itu maksudnya? Jadi Hmm. maksudnya jadi di bagian kira-kira lah ya. Mhm. Jadi di bagian atasnya itu masih ada lahan adat juga. Nah, Hmm. kata Abah Hendrik katanya mungkin akan dipindah ke atas begitu. Nah, Hmm. jadi yang lahan tadi sudah terbakar itu tidak akan digunakan kembali begitu ya. Mhm. Nah, itu satu. Yang kedua, tentunya desain, kemudian ukuran, bentuk, itu nanti adalah betul-betul dari masyarakat. Siap. Bahkan yang membangun pun dari masyarakat, gitu. Siap, siap, siap. Ya, Baik, jadi baik. kita hanya memberikan bantuan anggarannya saja. Siap. Tapi kalau untuk jumlahnya sendiri, apakah juga ini akan kembali ke semula 51 bangunan dan 5 gede? Atau seperti apa Ya, informasi? betul. Sejauh ini tadi saya sudah dari sejak pertama, kemudian atau informasi awal ya. Kemudian tadi saya coba konfirmasi lagi, dibantu oleh camatnya Hmm. dan kepala desanya Mhm. sedang diidentifikasi betul secara Mhm. administrasi mengacu kepada 51 kakak itu, ya. Siap, siap, siap. Jadi nanti 51 kakak itu akan didata KTP-nya begitu ya dan lain Mhm. sebagainya. Mhm. Karena nanti kalau anggaran pemerintah kan harus betul-betul CPCL-nya, calon Betul, penerima, calon lokasinya tuh harus betul. sesuai administrasi Siap, begitu. baik. Nah, Pak Indra, ini mengingat Mhm, untuk desain material, mode mhm, pembangunan ini mhm. juga menjadi kewenangan masyarakat. Lantas bagaimana nih pengawasan dari pemerintah sendiri nantinya? Ya, tentunya pertama betul-betul kita menghormati kebudayaan atau keyakinan mereka ya, satu itu. Mhm. Nah, yang kedua adalah yang kita awasi tentunya dari sisi eee, waktu ya, Mhm. waktu. Mhm. Mhm. Jadi apabila ini anggarannya nanti dari APBD begitu ya, ini Mhm. tidak boleh lepas dari lewat tahun, kira-kira begitu. Iya, iya, Tahun iya, iya. 2026 ini begitu Mhm. ya. Mhm. Nah, Mhm. yang ketiga saya kira dari sisi keamanan ya, Mhm. Mhm. dari sisi keamanan. Paling tidak kita tidak bisa ikut secara langsung, tetapi Mhm. mungkin ikut memberikan masukan-masukan saja kepada Mhm. mereka. Mhm. Mhm. Tentunya mereka lebih paham sih bagaimana membangun rumah yang baik itu. Siap, baik, baik. Semua nampaknya juga ini akan kembali ke warga di lokasi. Pemerintah hanya Betul. menyiapkan bantuan secara anggaran itu tetap Mhm. melalui pendataan 51 kakak itu ya, Pak Indra Iya ya. betul. Dan nanti Mhm. tetap pengawasan lain juga akan terpantau, jangan sampai anggarannya nanti lewat tahun begitu ya. Betul betul, Kalau harapannya. dari informasi, Mhm. apakah sudah didapat informasi nanti untuk rekonstruksi sendiri memakan waktu berapa lama mereka ini? Ada informasi? Kalau rekonstruksi paling tidak sebulan sampai 2 bulan ya, Hmm. karena rumah kayu ya, Iya, 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 iya. rumah kayu. Nah, kecuali rumah yang, imah gede ya, Hmm. Bumi Bumi Ageng atau Imah Gede, karena itu, yang asli yang kemarin itu katanya sekitar 25 kali 30 lebarnya, Hmm. 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 lebarnya begitu ya. Tapi tadi Abah Hendrik menyampaikan kita akan menyesuaikan dengan kondisi lahan, yang kedua dengan kondisi anggaran mungkin Siap. nanti bisa dilihat. Baik, baik. Dan dipastikan untuk rekonstruksi ini juga sekaligus memindahkan lokasi kampung adat ini ya, dari lokasi Iya. sekarang yang terbakar itu akan tidak dipergunakan kembali dan bergeser sekitar berapa jauh jauh jaraknya dari kampung Ya, yang sekarang terbakar? tepat
Iya, tepatnya saya kurang paham ya. Mungkin kira-kira sekitar 500 meteran ke daerah Oh, atas gitu ya. siap, siap, Gitu. siap. Masih Nggak jauh berdekatan sih artinya ya. Motola. Masih berdekatan, betul. Siap, siap, siap. Baik, baik ya. Atur nuhun Pak Indra ya, sudah Sami-sami langsung Pak Arya. owner di PRFM. Selamat malam, selamat melanjutkan Selamat malam. perjalanan ya. Mangga. Wilujeng angkat. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Indra Sofian, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang saat ini juga masih di perjalanan setelah mengunjungi langsung eh, kampung adat di sana di Sukabumi ya, tepatnya kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi ya, di mana pasca kebakaran hari ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi itu langsung berkunjung ke lokasi dan bertemu juga dengan kesepuhan di sana, Mbah Hendrik. Dan nanti akan ada rekonstruksi, namun untuk pembangunannya karena memang masyarakat warga di kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia ini punya adat keyakinan selama bulan Sapar tidak boleh ada pembangunan, sehingga diperkirakan sekitar September akan dimulai rekonstruksi dengan memakan waktu ya antara 1 hingga 2 bulan. Namun untuk pembangunan rumah ageng itu berbeda, mungkin lebih memakan waktu yang lebih lama bergarap begitu ya. Dan ini mulai dari desain, kemudian juga untuk material dan lain sebagainya, itu semuanya diserahkan ke warga begitu ya. Semuanya akan diserahkan ke warga, yang pasti rekonstruksi ini untuk 51 bangunan sebelumnya yang sudah ada. Dan yang pasti lokasinya juga akan bergeser sekitar 500 meter dari lokasi kampung adat yang sebelumnya sempat terbakar begitu pendengar ya. Demikian untuk konfirmasi kami langsung bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sopian pendengar. 107.5 PRFM. Fakta unik dan menarik. Saat ini penggunaan media sosial menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, hampir semua orang saat ini sudah memiliki akun media sosial, baik di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Namun tahukah Anda, ternyata penggunaan berlebih terhadap media sosial dapat meningkatkan resiko gangguan psikologis. Berikut ini 3 pengaruh negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan. Pertama, gangguan kecemasan. Penggunaan media sosial yang berlebihan ternyata dapat meningkatkan kecemasan. Hal ini dipacu akibat aktivitas membandingkan diri dengan orang lain, takut tertinggal informasi, dan tekanan untuk tampil sempurna di media sosial yang seringkali membuat pengguna merasa cemas dan bahkan stres. Kedua, ancaman depresi. Tekanan media sosial ternyata dapat memicu depresi yang ditandai dengan suasana hati yang menurun hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini bisa dipicu dari konten atau respon negatif di media sosial yang kerap kali tidak dapat kita kendalikan. Ketiga, perasaan tidak puas pada diri sendiri. Berlebihan dalam menggunakan media sosial ternyata dapat memicu kebiasaan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal ini bisa diperparah dengan persona media sosial yang kerap kali menuntut setiap orang terlihat sempurna. Itu dia 3 pengaruh negatif dari penggunaan media sosial secara berlebih terhadap psikologis. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Ya, pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia per November 2025 ini mencapai 7,35 juta orang ya. Dan berdasarkan laporan BPS, lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran
terbanyak dengan 8,45%, disusul jenjang SMA dengan 6,55%. Sementara untuk jenjang sarjana bersamaan dengan D4, S2, S3 menyumbang 5,38%. Angka tersebut jadi yang tertinggi setelah jenjang SMK dan SMA. Tentu saja data ini sangat memprihatinkan, tapi sebagai orang tua kita wajib tahu pentingnya memilih universitas dan jurusan terbaik bagi putra-putri Anda, pendengar. Apabila saat ini Anda sedang mencari kampus yang berkualitas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan hadir dengan 4 program studi unggulan, yaitu akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, dan bisnis digital. Didukung akreditasi unggul, kelas internasional, dosen profesional, serta kerjasama industri yang luas. Pendaftaran mahasiswa baru masih dibuka sampai 6 Agustus 2026. Daftar sekarang melalui pmb.unpas.ac.id atau WhatsApp di 0811 2046 768. FEB Unpas, pilihan pasti setiap generasi bernegara. Ada Kang Dinar pukul 18.25 menit tadi Jalan Cimahi ramai lancar. Cuacanya cerah, tidak ada petugas, yang ada Pak Ogah nuhun pada tuang ayam goreng. Mangga. Ngan ngabibita we hungkul, nu hiji ngabibita ngopi. Nu hiji ngabibita tuang ayam goreng. Nanya, ini resep ngabibita teh. Sor atuh golosorkeun gitu tah. Ya, Anda juga bisa melihat siaran live kami pendengar ya di TikTok Radio Para FM Bandung ya. Silakan. Kita bahas timnas ya. Timnas yang akan menghadapi Kamboja di pendengar ya. Laga perdana timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 kontra Kamboja bakal menyajikan kejutan besar pendengar ya. Bermain di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pukul 20.30 waktu sepadan nanti, pelatih John Herman berpotensi langsung menerjunkan 5 wajah baru pendengar. Dari 26 nama yang diboyong Herman untuk hadapi Kamboja, kelima pemain ini berpeluang besar mencatatkan debut resminya bersama skuad Garuda, serta diharapkan jadi tulang punggung baru Garuda di masa depan pendengar. Ada 5 pemain timnas Indonesia yang disiapkan Herman untuk Piala AFF 2026 pendengar. Yang pertama ada Mitchell Baker. Ini penyerang 19 tahun, ini menjadi pemain naturalisasi paling grace. Secara resmi mengantongi status WNI pada 13 Juli 2026. Laga ini jadi ajang untuk unjuk gigi Baker setelah melahap program pemusatan latihan sejak akhir Mei lalu pendengar. Yang kedua ada bek kiri 21 tahun milik Bali United yang akhirnya menembus skuad senior Penggawa yang mencatatkan 30 penampilan bersama FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda musim lalu ya. Sebelumnya sempat menjadi andalan Indonesia U20 di ajang Tolan Cup ya.
tim Gay Pence. Ketiganya ada John Raven, ya. Ini setim dengan Gavin di Bali, ya. Dia memiliki rekor impresif dengan koleksi 17 gol dari 29 laga di timnas kelompok umur. Sempat juga dipanggil pada FIFA Matchday Maret dan Juni 2026. Pakansari berpeluang jadi panggung debut resminya John Raven di Liga. Yang keempat ada Brian Fatari.